Mari bersama-sama kita masuk ke dalam doa sebelum kita memulai pemahaman Alkitab kita pada hari ini. Nanti saya akan bacakan uraian dan satu persatu dari Wahyu pasal yang pertama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami mendapatkan kesempatan pada malam hari ini untuk mempelajari firman-Mu. Berbicaralah dan berkatalah kepada kami. Pakailah hamba-Mu agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami dan hidup kami diubah oleh apa yang kami tahu itu. Berbicaralah dan berkata-katalah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tiap kali orang Kristen mengalami penderitaan di dunia ini, gitu ya. Setiap kali ada problem terkait dengan penderitaan yang bersifat pribadi, personal, sakit penyakit, pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, maka biasanya pertanyaan tentang kehadiran Tuhan itu mengemuka. Di mana Tuhan hadir? Mengapa Tuhan izinkan itu terjadi? Demikian juga kalau pergumulannya itu bersifat komunal gitu ya. Komunal itu artinya bersama-sama. Ketika ada sekelompok orang Kristen di kurun waktu dan tempat tertentu mengalami pergumulan, maka pertanyaan tentang di mana Tuhan, apa yang Ia lakukan itu menjadi pertanyaan yang seringkali ditanyakan. Wajar Bapak Ibu, karena kita memahaminya kan seperti ini. Kalau Tuhan berkuasa dan Dia mengasihi, maka pertanyaannya mengapa ada penderitaan, mengapa ada kesulitan? Kan Tuhan berkuasa, Dia bisa mengangkat penderitaan itu. Kan Tuhan mengasihi, kalau Tuhan mengasihi, Dia bisa melepaskan umatnya dari penderitaan itu. Nah, mengapa kalau Tuhan berkuasa di satu sisi dan Dia mengasihi, mengapa ada problem penderitaan yang dialami secara personal atau komunal secara bersama-sama? Secara teologis problem ini disebut masalah teodisi. Bapak Ibu mungkin bisa googling, kata kuncinya adalah teodisi. Teodisi itu sebuah problem gimana saya bisa membuat kehadiran kejahatan ini di tengah Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah itu bisa saya terima atau tidak. Nah, orang Kristen sendiri, Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebenarnya sejak awal akrab dengan penderitaan. Ya, Bapak Ibu lihat Yesus Kristus saja begitu akrab dan dekat dengan penderitaan. Dan bahkan salah satu ciri gereja yang sejati, salah satu ciri gereja yang benar itu bukan kemakmurannya, bukan kekayaannya. Salah satu ciri gereja yang sejati, salah satu ciri gereja yang benar, di antara begitu banyak ciri adalah penderitaan. Mengapa penderitaan yang kita tidak sukai, yang kita nggak senang itu menjadi ciri dari gereja yang benar, Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu berhenti sebentar dan berpikir ya. Salah satu ciri gereja yang benar itu bukan kemuliaan, bukan kekayaan, bukan kemewahan, tetapi adalah penderitaan. Kenapa penderitaan malah menjadi salah satu ciri dari gereja yang benar? Bapak Ibu bisa menduganya? Ya, karena Yesus sendiri pernah berkata kepada kita, bukan Bapak Ibu, bahwa kalau dunia membenci kamu, maka ingatlah ia sudah terlebih dahulu membenci aku. Jadi penderitaan itu akrab dengan kekristenan sejak awal. Yesus Kristus mengalaminya, mati, dan kemudian dibangkitkan. Nah, gereja-gereja perdana para murid Kristus dan sesudahnya juga akrab sekali dengan penderitaan itu. Termasuk ketika kita membaca kitab Wahyu. Saya ingin membaca bagi Bapak Ibu dari Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-9 terlebih dahulu. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-9. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam, Alkitab mengatakan, kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi ini adalah salah seorang dari murid Kristus yang bernama Yohanes, dan dia memakai dua kata untuk menjelaskan betapa akrabnya dia dengan jemaat yang nanti menerima surat-suratnya. Yaitu dia memakai kata saudara dan sekutumu.
saudara dalam iman yang sama, sekutu, teman seperjalanan dalam kesusahan. Alias pada waktu itu, pada abad pertama itu, para murid Kristus itu memang mengalami penderitaan dan kesusahan. Walaupun jumlah mereka belum banyak, walaupun jumlah mereka belum mengagumkan, mereka mengalami penderitaan dan kesusahan. Kenapa? Secara politis karena mereka menolak untuk memberi persembahan pada kaisar. Jadi waktu itu kan ada banyak agama gitu ya. Dan itu dibiarkan oleh pemerintah Roma sepanjang mereka mau memberikan persembahan dan pengakuan bahwa kaisar itu Tuhan. Jadi sepanjang mereka mau memberikan persembahan dan pengakuan kaisar itu Tuhan, mereka terus balik dalam agamanya masing-masing. Roma itu mempersilahkan, nggak masalah sama sekali. Tetapi orang Kristen menolak untuk melakukan itu. Mereka nggak bisa mengatakan kaisar itu Tuhan dan pada saat yang bersamaan menyembah Tuhan, Yesus Kristus. Jadi orang Kristen mula-mula itu dianggap sebagai orang yang tidak menghargai jasa pemerintah Roma. Karena waktu itu pemerintah Roma itu sudah berhasil mengupayakan apa yang kemudian disebut sebagai Pax Romana. Jadi kondisi Roma yang aman, tentram, menyenangkan, dan sebagai apresiasi rakyat kepada kaisar, maka rakyat itu menyembah kaisar sebagai Tuhan. Selain menyembah agama mereka masing-masing. Nggak masalah bagi mereka. Tetapi orang Kristen kan nggak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Orang Kristen tidak bisa mereka menyembah kepada kaisar, pada saat bersamaan mereka menyembah pada Kristus. Jadi secara politis mereka dianiaya oleh penguasa pada waktu itu. Nah, secara sosial problemnya di mana dengan kekristenan? Secara sosial problemnya dengan kekristenan ada di wilayah ini. Orang Kristen mula-mula itu menengah ke bawah. Nah, di dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah ini, mereka mengajarkan bahwa semua orang itu sama saja di dalam Kristus. Yang kaya, yang miskin, Yahudi, Yunani, laki, perempuan, sama dalam Kristus. Nah, ini mengancam tatanan struktur sosial pada waktu itu, di mana mereka mengatakan, ya beda, nggak boleh disamakan seperti itu, nggak boleh disederajatkan seperti itu. Secara sosial mereka orang Kristen dibenci karena gagasannya bahwa di dalam Kristus tidak ada perbedaan antara Yahudi, Yunani, perempuan, kaya dan miskin dan yang lainnya. Menjadi berbenturan dengan nilai yang diyakini pada waktu itu. Dan secara ekonomi karena mereka menyembah Kristus, maka mereka nggak pernah beli patung, mereka nggak pernah beli berhala-berhala, dan segala macam perlengkapan terkait dengan penyembahan kepada berhala. Jadi itu sebabnya mengapa orang Kristen abad mula-mula itu dibenci. Secara politis mereka menolak mengakui kaisar sebagai Tuhan. Secara sosial mereka mengajarkan bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan. Secara ekonomi mereka tidak membeli benda-benda atau barang berhala. Dan penganiayaan itu berarti nyawa mereka. Dalam bagian ini Yohanes yang kemudian dibuang di pulau Patmos. Perhatikan ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Jadi konteks besarnya Bapak Ibu sudah memahami bahwa ini ada penderitaan yang dialami oleh orang Kristen mula-mula termasuk jemaat-jemaat yang disebutkan oleh kitab Wahyu. Ada penderitaan di situ dan pada hari Tuhan. Aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suara-suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Nah, apa yang dimaksud dengan hari Tuhan di sini? Ada dua cara untuk memahami bagian ini. Hari Tuhan adalah hari di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya. Hari di mana Tuhan menyatakan kehadirannya. Tetapi pemaknaan yang lain yang saya lebih setuju, yang lebih dekat dengan konteks ini adalah hari Tuhan itu adalah hari di mana umat itu beribadah kepada Tuhan. Jadi ketika ayat yang ke-10 mengatakan pada hari Tuhan, kita tahu bahwa orang Kristen mula-mula itu
Dulu sebagai orang Yahudi mereka beribadah di hari Sabat, dan setelah Kristus bangkit dari kematian, Kisah Rasul mencatat mereka beribadah pada hari Tuhan, yang kini kita kenal sebagai hari Minggu. Jadi Bapak Ibu bayangkan ya, di tengah penderitaan yang sedang terjadi, pada hari Tuhan, kalau kita tafsirkan sebagai hari Minggu, dia dikuasai oleh roh dan mendengar suara dari belakang, suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Tuhan berkata, Tuhan bersabda di tengah penderitaan. Pada hari apa? Pada hari Tuhan. Pada hari Minggu. Gambaran yang unik bahwa di tengah penderitaan yang terjadi, pada hari Tuhan, hari kemenangan Kristus dari maut, hari di mana orang beribadah kepada Tuhan, hari Minggu, Tuhan itu berbicara dan bersabda, memberikan penglihatan kepada Yohanes. Apa yang Yohanes lihat? Mari kita perhatikan ayat yang ke-12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian. Kaki dian itu lampstand, tempat di mana nyala api, lilin atau obor ditaruh untuk dinyalakan. 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang rupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Berhenti sebentar di sini Bapak Ibu, jangan mengalami kesulitan untuk memahami. Kita mengerti ada 7 kaki dian, di tengahnya ada anak manusia. Nah, di bagian kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-20 itu dijelaskan Bapak Ibu. Ya, siapa itu? Wahyu 1 ayat 20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu, perhatikan ini, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Nah, kita berhenti di sini dulu untuk memahami bahwa dia tadi melihat 7 kaki dian. Dan dijelaskan oleh Yohanes, 7 kaki dian itu siapa? 7 kaki dian itu 7 jemaat. Ya, yang menjadi perwakilan dari jemaat-jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu. Angka 7 selalu adalah angka kesempurnaan, menandakan seperti itu. Jadi ini 7 jemaat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membaca nama-nama jemaatnya di Wahyu pasal yang kedua, Efesus, Philadelphia dan yang lainnya. Dan di tengah 7 jemaat itu adalah anak manusia itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus ini di tangan kanannya memegang 7 bintang. Sebentar, saya ingin mengajak kita untuk makin jelas. Yesus Kristus ada di tengah 7 jemaatnya. Kemudian di tangan Kristus ada 7 bintang yang tadi dijelaskan sebagai pemimpin atau malaikat jemaat. Malaikat dalam arti pemimpin jemaat. Dipegang di tangan kanannya. Ini gambaran yang luar biasa dahsyat Bapak Ibu ya. Ketika mereka berpikir Roma itu yang menentukan hidup dan mati mereka, penglihatan Yohanes itu memberi peristiwa kenyataan supranatural yang lain. Bahwa jemaat, 7 jemaat itu, di tengah-tengah mereka ada Kristus. Kristus tidak pergi dari penderitaan mereka. Kristus ada di tengah-tengah mereka. Dan bukan saja Kristus ada, tetapi Kristus memegang 7 bintang, 7 malaikat, 7 pimpinan jemaat dengan tangan kanan. Kita mengerti apa artinya kan? Memegang dengan tangan kanan itu menunjukkan kuasa, otoritas, keamanan, dan perlindungan. Ringkasnya, ketika di luar yang nampak kasat mata adalah jemaat dianiaya orang Roma. Mereka akan segera mati, mereka akan segera hancur.
Tetapi di mana Kristus? Kristus ada di antara jemaatnya. Dan para pemimpin jemaat itu di tangan kanan Kristus. Dan gambaran ini menjadi lebih menarik ketika Bapak Ibu memperhatikan ayat pasal yang kedua ayat pertama. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang, memegang ketujuh pemimpin jemaat di tangan kanannya, dan Kristus digambarkan berjalan di antara ketujuh kaki dian itu, berjalan di antara jemaatnya. Ia mengawasi jemaatnya. Ia tahu kondisi jemaatnya. Ia memegang para pemimpin jemaat itu di tangan kanannya. Dan apa yang keluar dari mulut Kristus itu? Apa yang keluar dari mulutnya? Mari kita perhatikan ayat yang kita baca tadi. Dan di tengah-tengah kaki dian itu, ayat 13, ada serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dadanya berlilitkan ikat pinggang dan kepala, ikat pinggang dari emas. Dan kemudian diberikan deskripsi yang nanti kita jelaskan, tetapi ayat 16 mengatakan, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Pedang menggambarkan perlindungan, menggambarkan kekuatan, menggambarkan kuasa. Jadi ketika umat di zaman kitab Wahyu ada di dalam tekanan pemerintah Romawi, penglihatan ini memberi penjelasan. Di mana Tuhan di tengah penderitaan umatnya? 1, dia di tengah-tengah umatnya. 2, dia memegang, melindungi para bintang itu, para pemimpin umat dengan tangan kanannya. Terus ngapain Kristus di tengah umatnya? Pasal 2 ayat 1 dari kitab Wahyu mengatakan, dia berjalan-jalan, melihat, mengamati apa yang terjadi pada umatnya. Inilah sebabnya disebut wahyu, Bapak Ibu. Dia menyingkapkan hal-hal yang tak terlihat oleh mata jasmani manusia. Wahyu kan pemaknaan mendasarnya itu. Realitas surgawi itu dibuka supaya umat mengerti. Di tengah penderitaanmu, Kristus tidak lari. Dia ada di tengah-tengahmu. Dia memelihara hidupmu. Dia mengamati dirimu satu persatu. Dia memegang para pemimpinmu dengan tangan kanannya. Dia melindungi engkau dengan firman, dengan senjata yang keluar dari mulutnya. Orang Kristen mula-mula akrab dengan penderitaan. Kristus menderita. Dan Kristus yang menderita itu kini di tengah-tengah umatnya dalam segala kemuliaan. Dengan segala kekuatan, dengan segala kemuliaannya. Pemandangan pada Kristus bertahta mengingatkan siapa yang sebenarnya berkuasa, siapa yang sebenarnya ada. Ini unik ya Bapak Ibu ya, karena kita selalu mengharapkan kalau ada penderitaan gitu ya, maka Kristus itu hadir, penderitaan itu dienyahkan semuanya, dilenyapkan semuanya. Ya, itu akan terjadi. Tetapi nanti ketika ia datang kembali untuk menghakimi segala sesuatu. Tetapi sepanjang kita menjalani kehidupan, sama seperti Kristus menjalani kehidupannya, dia itu tidak lari dari penderitaan. Dia itu tidak pergi dari penderitaan. Kristus itu mengambil penderitaan itu secara pribadi. Dia memikul salibnya sampai mati dan Bapa di surga membangkitkan dia dari kematian dan memberikan kemenangan. Ini artinya apa? Artinya adalah kadangkala penderitaan itu harus kita hadapi dan jalani. Di mana Tuhan?
Dia hadir memberi kekuatan dan menyertai. Mengapa dia tidak menghapuskan semua penderitaan sekarang? Belum waktunya. Suatu saat ketika ia datang kembali, tidak ada lagi ratap tangis dan air mata. Orang Kristen itu tidak pernah diajar untuk menafikan atau tidak mengakui penderitaan. Orang Kristen diajar untuk hidup bersama dengan pergumulan dan penderitaan di dalam penyertaan Kristus yang sudah bangkit itu dan menang atas itu. Dan menang atas itu. Seperti yang Kristus pernah lakukan, seperti yang pernah Kristus tunjukkan kepada umat yang menderita di kitab Wahyu. Jadi Bapak Ibu ya, bolehlah bertanya mengapa ada penderitaan ya, mengapa hidup saya begini, mengapa hidup saya begitu. Tetapi pertanyaannya what's next? Kemana pertanyaan itu membawa kita? Ke dalam keputusasaan, ke dalam hidup yang penuh keluhan, ke dalam hidup yang kemudian menyerah dan kalah, atau ke dalam hidup yang telah melihat penglihatan surgawi itu, bahwa Kristus bertahta di tengah-tengah umatnya, bahwa dia memelihara umatnya, dia berjalan berkeliling di antara umatnya, dan para pimpinan itu ada di tangan kanannya. Wahyu diberikan bukan supaya umat melarikan diri dari penderitaan. Kitab Wahyu diberikan supaya umat mengerti realita surgawi di tengah penderitaan yang terjadi dalam hidup manusia. Ya, mari kita kembali ke dalam Wahyu pasal pertama. Kita sudah mengulas ayat yang ke-10 dan kemudian kita juga sudah berbicara tentang ayat yang ke-12. Gambaran-gambaran ini Bapak Ibu ya, saya bacakan mulai dengan ayat yang ke-13. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Dan lihat, penglihatan akan kemuliaan Kristus, akan tahta Kristus itu diberi keterangan seperti apa oleh Yohanes. Ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku lalu berkata, lihat bagaimana Kristus mendefinisikan dirinya, ini penting. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Jadi Kristus digambarkan sebagai yang awal dan yang akhir. Oke, itu adalah atribut keilahian yang menunjukkan bahwa ia benar-benar Tuhan, ia betul-betul penguasa yang awal dan yang akhir. Tetapi perhatikan kalimat selanjutnya, yang hidup, ayat 18. Aku telah mati. Merujuk pada pengalaman Kristus ketika hidup dan melayani di dunia. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Mengapa penggambaran ini perlu ditunjukkan untuk memberi kekuatan pada umat? Jangan takut mati. Kenapa jangan takut mati? Karena aku Kristus sudah pernah mati, aku kemudian dibangkitkan, dan dia berkata, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi Kristus bukan hanya sekedar hadir, merawat, melihat, menjagai gerejanya. Kristus juga mengatakan jangan takut mati, aku udah pernah mati, aku dibangkitkan, dan sekarang aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Dia yang berdaulat atas hidup dan mati manusia. Orang Kristen di sepanjang abad dan tempat itu mestinya tidak takut mati. Kita sudah mendengar
kabar beberapa tahun yang lalu ketika beberapa orang dipaksa berlutut dan kemudian mereka disembelih seperti binatang dan tidak ada satupun yang menyangkal Kristus. Mereka tidak takut mati. Kenapa tidak takut mati? Tuhan mereka, Yesus Kristus, pernah mati. Dan dia dibangkitkan, dan dia sekarang yang memegang kunci kerajaan maut. Kematian bagi orang Kristen, seperti Paulus katakan, adalah keuntungan. Tetapi kalau hidup, berarti hidup seperti Kristus. Ya, mereka yang sungguh meletakkan imannya kepada Kristus, kematian tidak pernah menakutkan. Dia tahu yang menguasai hidup dan mati itu, dan dia bersandar pada janji yang kekal itu. Oleh karena itu banyak orang Kristen menderita, mati tanpa penyangkalan, sebab mereka tahu kemana mereka akan pergi. Kehadapan Kristus Sang Alfa dan Omega itu. Yohanes ingin memberi kekuatan kepada para penerima suratnya, mengingatkan mereka, kalaupun sampai mati, ketika kamu mati akibat aniaya dan penderitaan, kamu berjumpa dengan Kristus yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Kamu disambutnya dalam kemuliaan yang kekal dan abadi. Jadi ada dua hal yang sudah kita pelajari sampai menit ini. Di mana Kristus ketika umatnya mengalami aniaya, dia bertahta di tengah umatnya, dia berjalan melihat, menopang kehidupan umatnya, dia memegang para pemimpin umat dengan tangan kanannya sebagai bentuk perlindungan, dan kemudian dia juga menyatakan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir, Alfa, Omega, yang pernah menderita sampai mati, kemudian dia juga dibangkitkan. Dan dia sekarang memegang kunci kerajaan maut. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat deskripsi Kristus yang bertahta itu secara perlahan-lahan ya. Saya tahu kitab Wahyu susah dipahami ya. Nggak beda jauh sama yang namanya Wahyu. Kadang susah dipahami. Tetapi mari kita lihat deskripsi ini ya Bapak Ibu ya, di ayat yang ke-13. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. Kita udah tahu ini Kristus, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Ayat 13, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kristus yang mulia, Kristus yang luar biasa itu ditampakkan menggunakan jubah sampai kaki, dadanya berlilitkan ikat pinggang dan emas. Kalau Bapak Ibu cek referensi perjanjian lama, maka ini adalah gambaran para imam yang bertugas di bait Allah. Mereka menggunakan jubah yang panjang, dada mereka berlilitkan ikat pinggang dari emas. Nah, mengapa Kristus digambarkan sebagai imam juga di dalam penglihatan Yohanes ini? Untuk mengingatkan kepada kita apa yang pernah dijelaskan oleh penulis Ibrani, bukan? Bahwa imam besar agung yang kita miliki itu, yang telah mengorbankan dirinya, Yesus Kristus itu, dia sekarang menjadi pengantara bagi kita. Saya bacakan dari kitab Ibrani pasal yang keempat, Bapak Ibu ya. Ibrani pasal yang keempat. Supaya kita bisa memahami mengapa Kristus dinampakkan di dalam pakaian, di dalam jubah seorang imam. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14 mengatakan salah satu hal yang dilakukan Kristus, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah, mari kita berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi Yesus itu imam besar agung, bedanya dengan imam besar perjanjian lama mengorbankan binatang.
Kristus mengorbankan dirinya. Dia imam yang mengorbankan dirinya demi keselamatan kita. Dan dalam jabatan sebagai imam besar agung, apa yang Kristus lakukan setelah dia naik ke surga? Banyak orang Kristen berkata, tiap minggu kita mengakui Kristus itu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Dan kita menganggapnya duduk itu duduk seperti kita duduk santai gitu loh. Padahal posisi sebelah kanan menggambarkan otoritas. Dan di dalam otoritasnya apa yang dia lakukan? Ibrani 7 ayat 25 mengatakan hal ini Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. Menjadi pendoa syafaat, intercession. Seorang pendoa syafaat adalah seorang yang berdiri di antara dua belah pihak. Dan Kristus imam besar agung itu di dalam penderitaan umatnya, dia bukan hanya melindungi, digambarkan seperti itu, bukan hanya merawat, bukan hanya menjanjikan kekekalan, tetapi sekarang ketika dia digambarkan dengan baju imam dan perlengkapan imam itu menunjukkan dia menjadi juru syafaat, dia berdoa bagi umatnya kepada Bapa di surga. Jadi setiap detail penggambaran di dalam kitab Wahyu ini punya makna dan nilai. Di mana Kristus ketika umatnya menderita, dia ada di tengah-tengah umatnya. Dia memegang para pemimpin itu dengan tangan kanannya. Di mana dia di tengah penderitaan umatnya. Dia mengatakan dia yang Alfa dan Omega. Dia ada bersama menuntun umatnya dan dia memberi kepastian dia pernah mati dan karena itu dia tidak takut. Dia dibangkitkan dan seharusnya kita tidak takut kematian. Di mana Kristus di tengah penderitaan umatnya, dia ada di tengah-tengah menjadi juru syafaat bagi kita, berdoa bagi kita. Dan bagaimana dia bisa berdoa bagi kita? Karena dia mengerti kondisi kita. Dan bukan hanya deskripsinya berhenti di situ, mari kita perhatikan kembali Wahyu pasal yang pertama tadi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Wahyu pasal yang kedua ayat 14 sampai 15. Saya bacakan bagi kita deskripsinya ya. Wahyu pasal yang pertama, mohon maaf, 14 sampai 15. Deskripsi yang lain setelah deskripsi soal jubahnya. 14 dan 15. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mata dan matanya bagaikan nyala api. Ya, putih selalu gambaran kekudusan. Nyala api yang menyala seperti api yang memurnikan. Kita ingat pada waktu itu Bapak Ibu ya, orang memurnikan emas dengan cara dipanaskan pakai api. Emas itu meleleh, kotorannya itu muncul ke permukaan dan orang mengambilnya. Jadi gambaran tentang api, mata yang menyala bagaikan api, kepala rambutnya yang putih dan mata hendak menunjukkan bahwa Kristus itu terus-menerus seperti nyala api yang memurnikan emas. Di tengah penderitaan ia memurnikan gerejanya. Gimana masuk akalnya Pak? Gini Bapak Ibu. Berapa banyak orang ingin ikut Tuhan karena pengen kaya? Berapa banyak orang ingin Tuhan, ingin kemakmuran? Berapa banyak orang ingin ikut Tuhan karena semua janji yang baik dan manis yang kita dengarkan saat ini? Banyak kan yang mengikut Tuhan karena janji-janji seperti itu kan? Dan bahkan mohon maaf gereja-gereja tertentu menawarkan itu bukan? Menawarkan kekayaan, kemakmuran, dan banyak hal yang Kristus nggak pernah tawarkan. Bapak Ibu ingat nggak ketika membaca Alkitab kita, Kristus pernah menawarkan kekayaan dan kemakmuran? Pernah nggak Bapak Ibu baca Alkitab dan Kristus menawarkan dan menjanjikan barang siapa mengikut dia akan kaya raya, makmur, bahagia di dunia, selamat di surga? Kristus pernah ngomong gitu nggak? Enggak kan? Satu-satunya di Alkitab yang pernah menawarkan kekayaan dan kemakmuran itu siapa? Dan dia berani menawarkannya kepada Kristus.
dengan berkata, semua kemuliaan ini akan menjadi milikmu kalau engkau sujud menyembah aku. Siapa yang menawarkan itu? Iblis bukan? Jadi ketika Kristus menawarkan orang untuk mengikutnya, dia nggak pernah menjanjikan kemakmuran, kekayaan, kelimpahan. Dia berkata, ikutlah aku, pikulah salibmu, berjalanlah mengikut aku. Dan siapa yang kita ikuti? Dia yang mengerjakan kehendak Bapa hingga mati di atas kayu salib. Nah, orang dengan berbagai macam motivasi pada realitanya mengikut Kristus. Dan lewat penderitaan, Alkitab mengatakan, bagian yang kita baca tadi, Kristus memurnikan gerejanya. Supaya orang-orang yang mengikut Kristus dengan motivasi yang salah, begitu ada penderitaan mereka pasti menyingkir. Begitu mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan, mereka pasti pergi dari gereja. Berapa banyak orang pergi dari gereja karena kecewa. Saya nggak jadi kaya, Pak. Saya nggak jadi sehat, Pak. Saya nggak jadi makmur, Pak. Dan ketika kita membuka Alkitab, kita tidak akan pernah menemukan hal itu dijanjikan oleh Kristus, bukan. Bahkan dia meminta orang yang kaya itu menjual hartanya dan mengikut dia. Dan penderitaan itu diizinkan Tuhan untuk memurnikan gerejanya. Orang-orang yang mengikutinya dengan motivasi yang salah akan menyingkir dari gerejanya, akan meninggalkan gerejanya. Dan yang tersisa adalah orang-orang yang mengikut Kristus karena menghargai apa yang Kristus lakukan di dalam kehidupan mereka. Jadi penderitaan tidak melulu buruk, Bapak Ibu. Penderitaan kepada umat Tuhan, orang Kristen, personal atau komunal, tidak selalu buruk. Ya, Kristus yang dengan gambaran kemuliaan serba putih itu, matanya menyala bagaikan nyala api yang memurnikan gereja. Jadi mari kita ringkaskan apa yang kita pelajari dan Bapak Ibu boleh meninggalkan pertanyaan atau diskusi bagi kita. Di manakah Kristus di dalam penderitaan umatnya? Dia ada di tengah 7 kaki dia. Dia ada di tengah umatnya. Apa yang Kristus lakukan? Dia menengok satu demi satu kondisi umatnya. Dan menjadi pendoa syafaat bagi umatnya kepada Bapa di surga. Apa yang dilakukan oleh Kristus di tengah penderitaan umatnya? Dia memegang umatnya, pemimpin umat dengan tangan kanan yang disebut para bintang tadi. Dengan tangan kanan. Artinya dia menjaga para pemimpin umatnya. Dia menjaga dengan tangan kanannya. Apa yang Kristus lakukan di tengah penderitaan umatnya? Dia berdoa bersyafaat bagi umatnya. Dia meyakinkan umatnya bahwa kalaupun harus melewati kematian, bahwa dia pernah mati dan dibangkitkan. Dan dia yang mati dan dibangkitkan itu kini memegang kunci kerajaan maut. Dengan kata yang lebih lugas, kalaupun engkau harus meninggal akibat penganiayaan dan penderitaan, engkau akan bertemu dengan Kristus. Dan akan ada sukacita yang besar. Apa yang Kristus lakukan di tengah penderitaan umatnya? Dia mengizinkan penderitaan itu untuk memurnikan gerejanya. Orang-orang yang mengikutinya dengan cara yang salah, orang-orang yang mengikutinya dengan motif yang keliru, akan menyingkir ketika penderitaan itu ada. Dan ia juga memurnikan hati kita. Agar kita sekali lagi diingatkan apa yang kita cari ketika kita mengikut Kristus. Apa yang kita harapkan? Apakah yang kita harapkan itu yang Kristus janjikan atau bukan? Jadi kitab Wahyu mengajarkan kepada kita, Kristus yang kita yakini tidak melarikan diri dari penderitaan umatnya.
dia mengambil penderitaan itu secara pribadi. Dia mengalami yang terburuk, tetapi dia juga mengalami kuasa Bapa yang membangkitkannya. Dan dia yang sudah mengalami kematian dan penderitaan itu adalah dia yang kepadanya kita mempercayakan kehidupan kita. Dia tahu kondisi kita. Baik, ada pertanyaan yang masuk, apakah keselamatan bagi seorang Kristen bisa hilang pada saat dia menyangkal Kristus dengan berpindah keyakinan? Pertama, Bapak atau Ibu berkat abadi, ketika seseorang menyangkal Kristus, kita belum tahu ending kehidupannya. Ya, kita sudah banyak melihat orang yang menyangkal Kristus, kemudian di akhir hidupnya akhirnya kembali juga kita mengerti. Ya, tetapi satu hal yang paling jelas yang digambarkan oleh Alkitab adalah ketika seseorang benar-benar meletakkan iman dan percayanya kepada Kristus, maka kitab Roma mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan orang itu dari kasih Kristus, penindasankah, ketelanjangankah, kemiskinankah, apapun tidak ada. Bukan karena orang itu kuat berpegang pada Kristus, tetapi karena kasih Kristus yang mencengkramnya erat. Nih, saya pernah ngelihat untuk menggambarkan ini secara sederhana ya Bapak Ibu ya. Di kebun binatang itu saya pernah ngelihat ini ada ibu monyet, anaknya bergelantungan gitu ya. Jadi si ibu monyetnya itu bergelantungan dan anaknya itu kayaknya berjuang banget dengan kedua tangannya dan kakinya untuk memeluk ibunya. Gitu. Sementara ibunya bergelantungan ke sana kemari. Itu beda dengan kucing dan anaknya. Pernah ngelihat nggak kucing itu memindahkan anaknya gimana? Apakah kaki anaknya itu mencengkram erat kucingnya? Enggak. Kucing itu seperti menggigit bagian leher anaknya, tapi tentu bukan untuk melukai, mencengkram gitu, dan membawa anaknya kemana-mana. Bagi saya, kita ini lebih mirip anak kucing itu. Kita aman di dalam kasih karunia Kristus yang menggenggam erat kita. Kemana-mana. Kita, bagi saya, bukan seperti anak monyet itu yang mesti dengan kekuatan sendiri setengah mati bergantung kepada ibu monyet yang berloncatan ke sana kemari. Loh Pak, tapi kan ada orang yang saya yakini meninggalkan Kristus. Pertanyaan pertama, kita belum tahu akhir kehidupannya kan? Ya, bisa jadi menjelang akhir kehidupannya terbukti bahwa kasih Kristus itu tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Saya sudah pernah Bapak Ibu mendengar pengakuan orang kembali kepada Kristus. Last minute dalam hidupnya. Last minute di dalam hidupnya. Ketika saya diminta ke rumah sakit berdoa untuk seseorang yang dulu pernah mengikut Kristus tapi meninggalkannya, last minute dalam kehidupannya ia minta dipanggilkan seorang pendeta dan saya datang dan dia mengakui segala dosa dan kesalahannya dan last minute ia kembali disegarkan oleh anugerah Kristus itu. Ini bukan saya mengatakan kalimat berikutnya ya, tetapi keluarganya. Keluarganya berkata, enggak pernah mama sebahagia itu. Walaupun dia ada di akhir kehidupannya. Jadi kalau ada orang meninggalkan Kristus, jangan dikecam, jangan dimarahin. Kita tidak tahu apa alasan dan pergumulannya, kita juga belum tahu akhir kehidupannya. Jika dia sungguh-sungguh mirip Kristus, dalam penggambaran saya tadi, dia seperti anak kucing yang digigit sang induk. Kekuatan sang induklah yang memindahkan anak kucing ini kemana-mana. Dan saya selalu ingat kalimat itu ketika keluarganya berkata, setelah Pak Pendeta mengajaknya berdoa, wajahnya nampak begitu bahagia, senyumnya mengembang. Saya belum pernah lihat mama sebahagia itu.
Dan beberapa saat kemudian, kurang lebih 1-2 hari, Tuhan memanggil ibu itu pulang. Bagaimana kita meyakini kehadiran Allah di tengah penderitaan? Apakah dengan perasaan, pikiran, atau melalui peristiwa yang terjadi? Oke. Pertanyaan yang menarik. Bagaimana kita meyakini kehadiran Allah di tengah penderitaan? Oke. Bagi pembaca kitab Wahyu, di tengah pergumulan mereka yang begitu berat melawan penderitaan, maka diberikan wahyu. Wahyu itu artinya sesuatu yang tersembunyi dinyatakan. Dan penglihatan yang diberikan, Alkitab tadi mengatakan bahwa dia yang memberi penglihatan itu, perhatikan kalimat ini, Wahyu 1 ayat 11, apa yang engkau lihat, tuliskanlah ke dalam sebuah kitab dan kirimkanlah. Kalau dituliskan dan dikirimkan berarti ingin suratnya itu dibaca. Dibaca untuk dipahami. Dibaca untuk dipahami berarti menyangkut soal aspek intelektual. Soalnya pemahaman yang keliru tentang Allah akan menyebabkan kita tidak bertahan dalam penderitaan. Jadi aspek rasional ini penting, aspek rasional ini perlu dipenuhi dengan kebenaran. Agar apa? Agar dengan gagasan yang berasal dari Tuhan, dalam firman kebenaran itu kita bisa bertahan. Nah, tetapi persoalannya adalah apa yang di dalam pikiran ini kadang-kadang belum nyampe di sini. Seharusnya dalam jalur yang wajar adalah secara intelektual orang tercerahkan dan hatinya punya passion, punya gairah terhadap kebenaran itu. Ya. Nah, ketika hatinya punya gairah, punya passion terhadap kebenaran yang dia yakini, maka tangan dan kaki perbuatannya akan mengikuti. Jadi bagi kita saat ini, satu hal yang harus mulai kita lakukan adalah apakah kebenaran itu yang tertanam di dalam pikiran kita. Soalnya kalau kita meyakini yang salah, maka iman kita akan bergerak ke arah yang salah juga, bukan? Nah, setelah pikiran kita dipenuhi dengan firman dan kebenaran, maka apakah itu menimbulkan passion untuk hidup bagi firman dan kebenaran itu? Misalnya seseorang dipanggil Tuhan untuk melayani misi di daerah yang sulit. Nah, itu mesti dilandaskan pada perspektif yang benar. Bahwa Allah memanggilnya untuk melayaninya, bahkan termasuk di tempat yang sulit, bukan? Hatinya setuju dengan itu. Maka nanti langkah, tangan, dan kakinya akan mewujud nyata. Itulah sebabnya Alkitab berulang kali mengatakan, sebab aku tahu apa yang aku yakini. Paulus berulang kali mengungkapkan keyakinannya kepada Tuhan di tengah segala pergumulan kehidupannya. Kenapa? Karena perspektif yang benar, kebenaran yang menguasai pikiran akan menimbulkan semangat untuk hidup bagi kebenaran itu. Dan bahkan di tengah penderitaan. Pemahaman Kristus ada dalam penderitaan bersama-sama kita butuh proses, tahapnya denial, acceptance, benarkah? Nah, sebenarnya pemahaman Kristus yang ada di dalam penderitaan bersama dengan kita, tadi ya, kalau aspek rasional, pikiran kita perlu dipenuhi dengan kebenaran firman. Kita perlu diajar. Tetapi aspek eksperiensial ini memang perlu, gitu ya. Bagaimana kita akan mengalami Kristus di tengah hidup sehari-hari, apa yang kita tahu bukan hanya teori, tetapi juga praktek. Kan Kristus tadi waktu menjawab pergumulan umatnya, dia kan juga memakai contoh dirinya. Aku yang mati, aku yang dibangkitkan, aku adalah Alfa dan Omega. Alias Tuhan itu bukan sekedar ngajari teori gitu loh, tetapi aku pernah menjalaninya. Nah, di dalam kehidupan kita juga akan diajar Tuhan lewat pengalaman untuk menyadari bahkan di dalam penderitaan yang bersifat pribadi pun Tuhan akan hadir. Nah, betul Bu, biasanya kalau orang pertama mengalami penderitaan, maka orang biasanya akan menyangkal, marah, butuh proses sampai pada titik acceptance atau penerimaan. Ya, saya kasih contoh supaya jelas percakapan ini bagi Bu Handayani di Semarang. Seorang rekan mengalami pergumulan, ya. Mengalami pergumulan, setelah sekian lama pengen punya anak, Tuhan izinkan mereka punya anak setelah sekian tahun.
Jadi anak itu dibesarkan oleh mereka tentu penuh sukacita, wong anak udah ditunggu bertahun-tahun ya. Tetapi dalam perjalanan ada sesuatu yang tidak mereka harapkan terjadi. Ringkasnya anak mengalami pergumulan sakit belum setahun dan Tuhan panggil pulang. Marah sekali mereka, kecewa sekali mereka, terluka sekali mereka teriritasi dengan dipanggil pulangnya anak itu. Saya rasa wajar ya, kalau setiap orang yang mengalami juga akan melewati fase itu. Mereka bertanya di mana Tuhan, mengapa sudah dikasih kok diambil lagi, atau Tuhan punya maksud apa kok sedemikian tega pada mereka. Nah tetapi 4-5 tahun kemudian Tuhan memberi mereka surprise ketika mereka tidak mengharapkan punya anak lagi. Mereka dikaruniai Tuhan anak kembar. Anak kembar. Dan si bapak yang menemani kelahiran itu bercerita kepada saya, Pak WP, ketika anak kembar itu dilahirkan, yang pertama laki-laki, kan kelihatan jenis kelaminnya, nangis. Saya kok merasa pikiran saya seperti terkenang anak yang pertama yang Tuhan sudah panggil pulang. Mirip banget suara tangisannya. Dan kemudian dokter berkata kepada dia, selamat Pak, anaknya sehat. Dan perkataan itu seperti mengagetkan dia, membuat dia syok. Kenapa? Karena dia sadar bahwa anak yang pertama kali yang dipanggil Tuhan itu ada ketidaksempurnaan tertentu di dalam tubuhnya yang membuat kemudian dia mengalami sakit dan dipanggil pulang. Jadi dia merasakan bertahun-tahun saya tidak bisa mengerti Pak di mana Tuhan di tengah penderitaan dan kehilangan saya. Tetapi pada momen itu sepertinya semuanya itu jadi clear, semuanya jadi jelas. Saya dikasih Tuhan anak 2 dan saya mendengar kalimat itu. Selamat Pak, anak sehat. Betul Bu, kita tidak selalu bisa mengalami kehadiran Tuhan dan memahaminya dan menyadarinya. Sometimes butuh proses. Tetapi yakinlah satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Kristus ada. Kristus mengamati, Kristus melihat penderitaan umatnya, Kristus menjagai jemaatnya, Kristus melindungi pemimpinnya, Kristus berdoa syafaat kepada Bapa di surga. Bapak Ibu sudah hampir 1 jam, kurang 3 menit lagi sebelum semuanya berakhir dengan tidak baik. Maksudnya tahu-tahu terputus. Mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab. Izinkan saya menutupnya di dalam doa ya. Tuhan terima kasih melalui kitab Wahyu kami belajar tentang Kristus yang ada di tengah-tengah jemaat. Kristus yang memegang pemimpin jemaat dengan tangan kanan. Kristus yang menjadi juru syafaat bagi jemaat. Kristus yang meyakinkan bagi jemaat bahwa kematian pun tidak akan bisa memisahkan mereka jadi kasih Allah, karena Kristus pun telah mati dan kemudian dibangkitkan, dan kini Engkau yang memegang kunci kerajaan maut. Biarlah ini menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk bertahan dalam situasi yang sulit seperti ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Sebelum semuanya berhenti pada menit ini, saya akan mengakhiri ya. Dan nanti bisa diakses di YouTube GKI Ngagel. Terima kasih.